Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 Juli tahun 2026. Saya Harili, Gembala Sidang. Dan saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul sebagai penutup bulan Juli ini, The Easy Yoke. Beban atau kuk yang ringan. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami menyerahkan pembahasan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami memilih secara sadar untuk membuka pintu hati kami, menerima kebenaran firman-Mu, bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif dan kami dimerdekakan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari Minggu terakhir untuk bulan Juli. Setengah tahun sudah berlalu. Dan kita akan menutup bulan ini dengan tema kuk yang ringan atau the easy yoke. Nah, untuk mendapatkan kuk yang ringan ini, kita sudah barang tentu harus melepaskan kuk yang berat. Kuk yang berasal dari dunia. Di mana kita beralih dari berjuang keras menuju perhentian dalam kasih karunia. Yang lalu sempat saya katakan, manusia diciptakan pada hari ke-6 untuk memasuki peristirahatan pada hari ke-7. Kemudian baru masuk hari pertama. Kita mulai dengan pekerjaan. Kita memulai kehidupan kita dengan beristirahat di dalam Tuhan. Ya. Kita akan baca kembali Matius 11 ayat 28 sampai 30, di mana ayat ini kita bahas secara tuntas, detail dengan berbagai topik selama bulan Juni. Di bulan Juli penutup ini saya membahas ini kembali dari sisi yang berbeda. Ya. Juli 1, 2, minggu pertama, minggu kedua, ketiga kita berbicara yang lain. Nah, ini penutup bulan. Mari kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang. Artinya jangan pikul kuk yang dari dunia. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kita belajar ini lebih dalam lagi dari sisi yang berbeda. Nah, saat kita melangkah memasuki hari-hari terakhir di bulan Juli ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita mendapati diri kita memikul rasa lelah yang berat, namun tak terungkapkan, tidak bersuara. Diam. Kita melewati musim panas, atau mengawali maksud saya, kita mengawali musim panas dengan harapan tinggi dan rencana-rencana yang besar. Mimpi yang besar. Rencana untuk lebih banyak berdoa. Rencana untuk lebih banyak melayani. Rencana untuk mendalami firman Tuhan. Rencana untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan jelek di dalam kehidupan ini. Karakter diperbaiki. Memperkuat keluarga. Dan memenuhi segala tuntutan yang datang pada kita atas kehidupan kita ini. Namun, saat bulan Juli berakhir, sesuatu yang samar-samar terjadi. Bukan hanya hawa musim panas yang menguras tenaga kita, kita cepat lelah, cepat capek. Jiwa kita pun terasa lelah. Menghadapi tekanan dan beban hidup. Kuk yang dipasang begitu beratnya, dan treadmill yang berjalan terus tanpa henti dengan tuntutan dan ekspektasi dunia yang begitu tinggi. Kita sering menyebutnya sebagai burnout. Perkataan burnout ini sering digunakan orang. Kita harus mengerti secara persis apa yang dimaksud dengan burnout. Itu adalah kelelahan ekstrim. Mental, emosional kita itu terkuras habis. Namun mari kita jujur mengenai apa sebenarnya burnout itu. Itu adalah sebuah keletihan rohani akibat usaha keras yang tiada henti.
Yang saya katakan tadi, ibarat kita berlari di atas treadmill, kecepatannya dinaikkan terus, namun kita tidak diberikan kesempatan untuk beristirahat. Ekspektasi dari dunia, ekspektasi dari lingkungan, ekspektasi dari bos yang mengharapkan terus-menerus kelelahan terjadi. Jika support secara mental ini tidak kita terima, kita akan cepat sekali burn out. Di tengah perjalanan, kita terjerumus ke dalam perangkap yang sangat berbahaya. Tanpa sadar, kita beralih dari posisi sebagai anak-anak Allah menjadi pribadi yang terus-menerus mengerjakan tugas bagi Allah. Kita beranggapan tugas ekstra. Berapa sering saya mendengar ini? Orang terpaksa melayani Tuhan, orang terpaksa membaca Alkitab, orang terpaksa berdoa. Sepertinya sebuah tugas yang dilimpahkan di samping tugas-tugas harian yang kita miliki di dalam kehidupan ini, tanpa mengerti apa artinya sebuah relationship itu sendiri dengan Tuhan itu sendiri. Kita mulai mengukur nilai rohani kita berdasarkan produktivitas. Kita mengukur nilai rohani kita berdasarkan kinerja dan kemampuan kita untuk menjaga segala urusan tetap berjalan lancar. Kita memikul ransel yang tidak kasat mata, yang berisi pertanyaan-pertanyaan berat. Apakah usahaku sudah cukup? Apakah pelayananku sudah cukup? Apakah aku sudah cukup baik? Am I good enough? Hari ini saat kita mengakhiri bulan Juli ini, Allah memiliki undangan sederhana yang menghidupkan bagi kita. Lepaskanlah kuk yang berat itu. Saatnya menukar keletihan akibat tuntutan kinerja dengan perhentian yang ringan dan nyaman di dalam kasih karunia. Jangan sampai kita kelelahan pulang bekerja dan kita menganggap atau melihat membaca Alkitab itu sebagai tugas di luar tugas harian kita yang dibebani Allah kepada kita. Sehingga kita menimbulkan rasa benci melihat Alkitab itu. Benci berdoa karena kita menganggap suatu beban kuk yang diberikan kepada kita. Dan jelas di sini kuk hukum Taurat itu kuk. Karena itu Yesus menggantikannya itu dengan mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ia menegur orang Farisi. Ada 613 hukum yang tertulis. Mereka berikan, mereka tambah. Yesus mengatakan, engkau tidak sanggup menanggung beban itu, dan sekarang kau berikan beban itu di mana kesempurnaan daripada melakukan hukum Taurat itu dituntut. Yakobus 2:10 jelas mengatakan, jika satu gagal, semuanya itu gagal. Tidak ada satu orang pun dapat menggenapi atau melakukan setiap hari, bahkan 10 perintah Allah. Enggak ada satu orang pun. Hormati orang tua aja setiap hari. Gagal. Gagal di dalam segala hal. And yet kita tidak melihat kegagalan kita itu. Kita melihat dari sisi yang lain. Padahal kalau kita menerima ini, kita akan lebih dengan senang hati membaca Alkitab. Kita akan lebih dengan senang hati berdoa. Kita akan lebih dengan senang hati memperdalam dan merenungkan setiap ayat daripada firman itu sendiri. Karena itu bukan sebuah keharusan, tetapi sebuah relationship. Ibarat anak yang rindu bertemu dengan orang tuanya. Dia berlari pengen pulang ke rumah dengan cepat. Tapi kalau relationship ini jelek, itu nggak ada. Itu bukan sebuah keharusan. Kerinduan. Kita harus memiliki kerinduan itu untuk bertemu Tuhan setiap hari. Kita pertama-tama harus mengerti terlebih dahulu untuk memahami kuk kinerja agar kita dapat melepaskan kuk dunia yang berat ini dengan sukacita. Dan menerima kuk yang Yesus berikan dengan hati terbuka. Untuk memahami
keindahan dari apa yang Yesus tawarkan di dalam Matius 28 ini, pertama-tama kita perlu memahami apa sebenarnya kuk itu di zaman dahulu itu. Kita harus mengerti. Maksud saya tadi Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Kuk adalah sebuah balok kayu berat yang dibentuk khusus, yang berbentuk huruf U, yang disambung di tengah-tengahnya untuk menyatukan dua ekor lembu pada bagian lehernya. Sehingga mereka dapat menarik bajak melintasi tanah yang keras dan liat. Itu adalah alat yang dirancang untuk pekerjaan berat yang terus-menerus menguras tenaga. Itu untuk dua ekor sapi berpasangan. Pada zaman Yesus, para guru agama Yahudi juga menggunakan istilah kuk untuk menggambarkan daftar panjang aturan-aturan legalistik dan tuntutan keagamaan mereka. Mereka pernah mengkritik Yesus, kok muridmu nggak cuci tangan dulu sih sebelum makan? Bukan apa yang masuk yang menjijikkan atau menajiskan, tapi apa yang keluar yang menajiskan itu. Karena apa yang tersimpan dalam hati itu keluar dari mulut, ucapan ungkapan hati itu. Mulut bisa aja mengatakan sesuatu yang lain. Tuhan membaca hati. Aku nggak gitu kok, nggak apa-apa. Tuhan yang mengerti hati itu. Ketika para pemimpin agama membebani orang-orang dengan ratusan aturan buatan manusiawi demi mendapatkan perkenanan Allah, mereka sebenarnya sedang membebankan kuk kayu yang terlalu berat, amat berat, dan menyakitkan pada leher orang-orang tersebut. Bayangin, jika itu tidak berpasangan, tapi kuk kayu itu dipasang, yang seharusnya untuk dua, diberikan kepada satu orang, akan jatuh. Karena harusnya berdua. Kalau yang cuma dipasang satu-satunya nimpang, akan jatuh. Nggak mungkin bisa. Ketika para pemimpin agama membebani orang-orang dengan ratusan aturan buatan manusia demi mendapatkan perkenanan Allah, mereka sebenarnya sekali lagi sedang membebankan kuk kayu yang berat dan menyakitkan pada leher orang-orang tersebut. Akan lecet, nggak akan kuat bergerak. Itu adalah sistem yang sepenuhnya dibangun di atas tuntutan kinerja, tekanan, dan perfeksionisme. Karena itulah Yakobus 2:10 mengatakan, jika satu gagal, yang lainnya gagal. Harus semuanya sempurna. Itu dia. Metaforanya seperti ini. Bayangkan Anda mencoba berlari maraton di atas treadmill. Bayangkan dulu ya. Berlari maraton di atas treadmill. Namun treadmill itu tidak pernah berhenti. Sambil Anda memanggul ransel berisi batu-batu yang dilabeli ekspektasi orang lain. Anda gendong ekspektasi orang lain ini. Seberapa cepat pun Anda berlari, Anda tidak akan pernah mencapai garis finish. Anda hanya terus berlari sampai akhirnya ambruk karena mesin itu tidak dibangun untuk mencapai finish, tetapi berjalan terus tanpa tujuan. Cobalah berlari di treadmill. Nah, kalau kita memikul ransel ekspektasi orang lain, susah gitu. Tadi malam saya menuliskan di Instagram, andai kata kita baris ngantri koper kita di airport, LAX misalnya, atau Soekarno-Hatta. Muncul satu koper, beban dunia, beban ekspektasi orang lain. Hanya karena koper itu lewat di depan kita, bukan berarti kita harus pungut dan bawa pulang. Bukan milik kita. Ngapain bawa pulang sesuatu yang bukan milik kita? Yang lalu saya berkata, hujan badai di luar, orang pakai mantel, sepatunya basah, mantelnya basah kuyup, dia lempar ke lantai. Bukan mantel kita untuk dipungut. Biarkan itu saja di sana. Nggak ada urusannya. Sehingga kita tidak mengambil beban yang tidak seharusnya kita pikul. Belajar dari sana. Itu penting.
Orang memarah, kata profesor saya dulu, biarkan saja mereka marah. Itu bukan bagianmu. Ya. Jadi seberapa cepat pun kita berlari di atas treadmill yang tidak pernah berhenti, kita tidak mencapai tujuan, tapi ambruk pada akhirnya. Saya pernah lihat orang terlempar tuh. Itulah kuk usaha sendiri. Itu kuk usaha sendiri dengan kita menggendong ekspektasi orang lain. That is foolish. Setiap kali kita berusaha membuktikan nilai diri kita di hadapan Allah, atau di hadapan orang-orang di sekitar kita, di hadapan bos, dengan harapan mendapatkan validasi, mendapatkan pengertian. Enggak, yang ditambah itu adalah treadmill-nya dipercepat. Itu yang ada. Kamu akan diberikan proyek yang baru. Itu yang ada, nggak ada yang lain. Melalui usaha kita sendiri yang tiada henti, kita sedang menempatkan leher kita di bawah kuk yang tidak pernah diminta Yesus untuk kita pikul. Kalau Yesus tidak memberikan kuk itu, kenapa kita mau pikul? Tadi saya katakan kenapa mau pikul ransel ekspektasi orang lain. Atau kenapa mengambil koper yang kebetulan lewat di depan kaki kita yang bukan milik kita di airport. Sehingga kita pulang membawa beban yang salah, membawa koper yang salah, beban ekspektasi orang lain. Why? Rasul Paulus melihat pergumulan yang persis sama ini terjadi di jemaat mula-mula dan mengajukan pertanyaan lugas dan menantang sifatnya. Ini sesuatu barang untuk dipikirkan. Food for thought, put that way. Apa itu? Tertulis dalam, catatkan ini penting, Galatia 3 ayat 3. Saya ulang, Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Dia tanya ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Tajam ini pertanyaan. Mengundang kita untuk berpikir ulang. Food for thought. Kita tidak dapat menyelesaikan dengan usaha manusiawi apa yang hanya bisa dimulai dalam hidup kita oleh kasih karunia ilahi. Saya akan memberikan contoh dari orang-orang yang pernah hidup di era modern ini. Sang pengejar kesempurnaan versus sang penikmat peristirahatan. Untuk melihat perbedaan mencolok antara memikul kuk berat perfeksionisme dan menerima kuk kasih karunia yang ringan dan enak istilahnya, kita hanya perlu menengok dua sosok terkenal dalam sejarah. Sosok yang tak mampu melepaskan kuk itu bukan kutuk. Sosok yang tidak mampu melepaskan kuk. Pribadi ini bernama Leo Tolstoy. Masih ingat nama ini? Leo Tolstoy. Leo Tolstoy adalah penulis buku yang terkenal War and Peace, Perang dan Damai. Ini terjadi setiap hari di dalam batin kita. Yang tersohor di dunia, buku ini sangat terkenal di dunia. Tolstoy adalah sosok brilian yang sangat berhasrat menjalani hidup yang murni secara moral. Tujuannya baik. Tapi apa yang terjadi? Memasuki usaha paruh baya, 50-an, ia mencurahkan pikirannya yang tajam pada agama. Namun, alih-alih beristirahat dalam kasih karunia, Tolstoy justru mengubah imannya menjadi sistem pengembangan diri dan perfeksionisme yang ekstrem serta kaku. Kaku amat. Alkitab tidak menuntut itu. Ia menciptakan aturan tanpa akhir bagi dirinya sendiri. Berusaha mengendalikan setiap pikiran dan terus-menerus menghakimi dirinya sendiri
Setiap kali ia gagal memenuhi standar yang mustahil, yang ia tetapkan sendiri. Ia menetapkan standar itu, dan ia sendiri tidak bisa memenuhi standar yang tetapkan, dan dia putus asa. Ia menolak memberi ruang baik bagi dirinya maupun bagi orang lain untuk kelemahan manusiawi. Apa hasil dari segala upaya religius ini? Tolstoy menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam siksaan kecemasan rohani. Martin Luther mengalami ini juga ya. Terasing dari keluarganya dan didera depresi berat pada usia 82 tahun saat melarikan diri dari rumahnya dalam pergolakan batin, ibarat dia berlari di atas treadmill yang saya katakan tadi. Ia meninggal dunia akibat pneumonia berat di sebuah stasiun kereta api yang dingin dan sepi. Mati dalam kesendirian tanpa keluarga mendampingi. Ia menghabiskan seluruh hidupnya ini menarik bajak berat perfeksionisme moral. Namun ia tidak pernah belajar bagaimana caranya sekedar dikasih oleh Allah, mengambil waktu untuk masuk ke dalam sabat, di dalam peristirahatan. Dia bukan seorang yang jahat dalam arti melakukan tindakan kriminal. Dia menuntut kepada dirinya sendiri untuk memenuhi standar yang tidak mungkin dipenuhi. Dia lupa bahwa Yesus telah mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang mustahil ini, aku datang untuk menggenapinya. Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup memenuhi keseluruhan daripada hukum Taurat ini tanpa calat, tanpa cacat, dan tanpa celah. Manusia tidak ada. Nah, saya telah menggunakan perkataan Martin Luther, seorang Katolik, pastor Katolik. Dia juga tersiksa di dalam hal yang seperti demikian. Tapi dia sanggup melepaskan kuk beban ini. Sosok yang belajar melepaskan kuk ini, ia bernama Martin Luther, seorang pastor Katolik. Berabad-abad sebelum Tolstoy, jauh sebelum Tolstoy, seorang biarawan muda Jerman, berkebangsaan Jerman, bernama Martin Luther, terjebak dalam mimpi buruk yang persis sama. Ingat, dia menempatkan sekian banyak tuntutan yang dia sematkan, dia pakukan pada dinding gereja, mengeluarkan ribut dengan dengan paus. Luther melakukan segala cara demi mendapatkan perkenanan Allah pada awalnya. Ia juga naik treadmill yang kecepatannya ditambahkan terus. Ia mengakui dosa-dosanya selama berjam-jam setiap hari. Are you out of your mind? Confessing your sins for hours in a day. Begitu takutnya kepada isu moral itu sendiri, kepada apa yang ada di dalam pikirannya. Ia menyiksa diri dengan kelaparan. Tidur dalam suhu beku tanpa selimut. Bayangin itu. Hingga kesehatannya benar-benar hancur. Pastor Martin Luther. Belakangan, Pastor Martin Luther ini menulis bahwa jika ada seorang biarawan yang bisa masuk surga melalui usaha religius, dialah orangnya. Dulu Paulus menuliskan dalam cara yang sama kan? Namun hati nurani Pastor Martin Luther tidak pernah merasa damai. Ada saja yang kurang. Ia merasa remuk di bawah kuk beratnya tuntutan kinerja perfeksionisme ini. Nggak kuat. Kemudian saat ia mempelajari Alkitab, Roh Kudus membuka mata rohaninya terhadap kebenaran Injil. Ia menyadari bahwa kebenaran di hadapan Allah, saya ulang, ia menyadari kebenaran di hadapan Allah bukanlah upah yang diperoleh melalui upaya atau usaha kerja keras, melainkan anugerah yang diterima melalui iman. Bukan transaksional.
itu dianugerahkan, diberikan. Kita hanya perlu beriman. Luther melepaskan kuk berat usaha sendiri. Ia berhenti berusaha berhenti berusaha membeli kasih Allah dengan kinerjanya. Ini kan sistem perkenanan yang ditawarkan oleh hukum Taurat. Dan ia berserah sepenuhnya kepada kasih karunia. Perubahan sikap itu tidak hanya memberikan kedamaian batin yang mendalam bagi Luther, hal itu memicu reformasi Protestan dan membebaskan jutaan jiwa dari belenggu rohani. Dan di Jerman itu Lutheran. Kita tahu tentang itu. Terbebas daripada kuk yang begitu beratnya. Membandingkan kedua kuk ini ya. Saat kita mencermati kedua jalan ini, saat kita mencermati kehidupan Tolstoy dan Pastor Martin Luther, dua-duanya terjebak dalam kuk. Yang satu berhasil melepaskan, yang satu mati akibat beratnya kuk tersebut. Saat kita mencermati kedua jalan ini, perbedaannya menjadi sangat-sangat jelas bagi kita yang mengamati ini. Perhatikan baik-baik ini. Kuk berat itu berasal dari usaha manusiawi. Kita sudah belajar dari Tolstoy, kita sudah belajar juga dari Pastor Martin Luther. Didorong oleh apa? Ya, rasa bersalah. Didorong oleh ketakutan. Didorong oleh perfeksionisme sebagai yang dituntut oleh hukum Taurat. Ya, Yakobus 2:10 mengatakan itu juga. Harus sempurna, harus perfect. Kalau nggak perfect, gagal semua. Nggak ada yang bisa. Yang kedua, sepenuhnya berfokus pada tindakan yang bersifat transaksional demi mendapatkan penerimaan. Transaksional kan? Kita harus berbuat untuk dapat diterima. Jika performance kita menurun berdasarkan transaksional, kita pun pengakuannya akan menjadi lebih sedikit. Gaji orang bisa diturunkan kalau performance-nya jelek. Tapi bukan demikian dengan sistem Allah. Mengandalkan tekad dan usaha sendiri dan melepaskan campur tangan ilahi. Berujung pada kelelahan rohani, kecemasan, dan keletihan hebat. Masih ingat definisinya ini apa? Kelelahan rohani, kecemasan, keletihan berat. Disebut apa coba? Disebut apa? Benar, burnout. Burnout. Nah, itu kuk yang berat. Usaha manusiawi. Kalau kuk yang ringan, dari kasih karunia. Ditawarkan oleh Yesus. Itu didorong oleh kasih, rasa syukur, dan sukacita. Berfokus pada kenyataan bahwa kita sudah dikasihi dan diterima oleh Allah. Titiknya kita mulai dari titik kemenangan karena Kristus sudah mengalahkan maut di atas kayu salib, menghapus dosa, membayar upah dosa. Itu terjadi di kayu salib karena tanpa penumpahan darah, kata kitab Ibrani, tidak ada pengampunan dosa. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita dimulai pada titik kemenangan. Jangan katakan kita mulai dari nol. Enggak. Kita mulai dari titik kemenangan. Kalau mulai dari titik nol, kita berusaha sendiri. Enggak pernah akan tercapai. Yesus yang mengerjakan ini pada kita. Give credit to whom the credit is due. Berikan kemuliaan itu kepada Kristus. Mengandalkan kekuatan dan kehadiran Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita setiap hari. Karena itu kita harus peka mendengarkan suara itu. Membawa pada perhentian rohani, kedamaian, dan kebebasan sejati. Manusia diciptakan, tadi saya katakan pada hari ke-6, memasuki hari ke-7 hari peristirahatan ini. Beristirahatlah di dalam Tuhan itu sendiri. Nantikanlah Tuhan itu memberi petunjuk kepada kita. Saya ingin, coba saya bisa ketemukan ini ya. Sebuah slide. Saya keluar sebentar di sini kecil ya, sebentar saya coba. Oh nggak bisa, saya nggak bisa keluar. Oh oke. Saya lupa tadi tampilkan slide-nya, jadi sekarang saya nggak bisa share slide-nya itu. Oke.
Saya ingin sebetulnya menampilkan kesimpulannya atau summary-nya. The heavy yoke, kuk yang berat, itu adalah sebuah usaha manusia, striving. Berbanding dengan the easy yoke yang ditawarkan Kristus, grace. Pada heavy yoke, fokus kita on doing, to be accepted, transaksi, performance untuk dapat diterima. Ini bisa kita lihat di dalam kantor, di tempat kita bekerja. Transaksi kan. Pada easy yoke, fokus on being already accepted. Kita sudah diterima. Kita mulai dari titik kemenangan. Pada heavy yoke, driven by guilt, fear, and perfectionism. Kita sepenuhnya berfokus pada tindakan-tindakan yang yang tersirat perasaan takut, perasaan bersalah. Kita harus perfect transaksinya ini. Kalau enggak, kita tidak mendapatkan perkenanan daripada Allah. Ini kan salah. Easy yoke, driven by love, joy, and gratitude. Dimulai dengan apa? Sukacita, rasa syukur, dan kasih ini yang dimulai oleh Allah itu sendiri. We love because Christ loved us first. Kita mengasihi karena Yesus sudah memberikan modal. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana mungkin kita mengasihi tanpa kita mengerti kasih itu apa? Pada heavy yoke, relies on human willpower, self-effort, bergantung kepada diri sendiri. Heavy yoke ini. Kita striving based on our willpower. Sedangkan easy yoke itu berdasarkan grace, relies on the Holy Spirit, abide in Christ. If you abide in me, you will bear fruit. Kalau engkau tetap tinggal dalam aku di dalam kamu, engkau akan berbuah banyak. Kan itu. Kalau pada heavy yoke, beban berat itu, kuk yang berat itu, results in spiritual burnout and anxiety. Menimbulkan burnout, kelelahan, keletihan rohani, emosional, mental kita tuh hancur, kering. Dan menimbulkan ketakutan. Apakah Allah akan menerima aku? Apakah aku akan berkenan di hadapan Dia sehingga aku diperkenankan masuk surga? Berapa banyak saya dengarkan ini, bukan hanya di tengah-tengah orang Kristen. Kalau pada easy yoke results in spiritual rest and freedom. Kita diam. Yang lalu kita berbicara tentang spiritual rest. Ini juga istirahat rohani, beristirahat di dalam kasih Allah. Kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan Kristus, Christ came to set us free. Sehingga kita tidak perlu memikirkan tentang kepentingan ego pribadi kita dan melupakan sesama kita manusia. Kepentingan ini disiratkan oleh Allah di dalam 2 dari 613 hukum. Dia menyiratkan 2. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budimu. Kemudian kasihlah sesama manusia. Kita tidak mungkin mengatakan mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama manusia yang kita lihat, yang dapat kita raba, yang dapat kita ajak berbicara, berkomunikasi. Kasih ini dapat juga berpura-pura mengatakan, tetapi Tuhan yang menyelidiki hati itu mengetahui sebetulnya apa yang ada di dalam hati kita itu sendiri. Kata-kata dapat indah. Kemudian saya lanjut dengan kuk yang dibagi. Apa sebenarnya yang ditawarkan Yesus? Waktu Yesus menawarkan, pakailah kuk yang kupasang, karena kuk yang kuberikan ini enak dan ringan. Yang saya katakan tadi berbentuk huruf U, disambung tengah-tengahnya ada 2 kuk di sana pada 2 lembu pada zaman dulu. Ya. Perhatikan sekali lagi perintah yang mengejutkan diberikan Yesus dalam Matius 11 ayat 29. Pikullah. Ini sebuah perintah dan ajakan sekaligus. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita tidak mungkin memakai pikul atau memikul kuk yang Yesus berikan jika kita tidak terlebih dahulu melepaskan kuk yang ada pada kita. Kita nggak mungkin memikul 2 kuk, nggak pas lehernya. Kita hanya memikul 1 kuk kok. Nah,
Mengapa Yesus mengganti satu kuk dengan kuk yang lainnya ini? Mengapa dia berkata, lepaskanlah kukmu dan beristirahatlah di pantai untuk selama-lamanya? Dia kan nggak bilang begitu. Dia nggak berkata, lepaskanlah kukmu, ayo istirahat aja. Enggak, dia nggak bilang itu. Lepaskan kukmu dan pakai kukku, ganti kuk. Karena dia katakan kalau ganti kuk, jiwamu mendapatkan ketenangan. Kenapa jiwa saya gundah ya, Pastor? Yaitu kamu dikejar-kejar oleh transaksi yang terjadi di dunia ini, berlari di atas treadmill ini tadi. Karena manusia diciptakan untuk terhubung dengan sesuatu, jika Anda tidak terhubung dan tidak terikat dengan Yesus, Anda secara otomatis akan mengikat diri Anda pada persetujuan, pada kesuksesan karier, pada keagamaan, keamanan finansial, atau tekanan-tekanan yang diberikan oleh agama di dalam kehidupan itu sendiri. Mengikut Yesus kan nggak ada tekanannya. Inilah rahasia indah di balik perkataan Yesus. Dalam pertanian kuno, seorang petani ahli akan memasang seekor lembu jantan pemimpin yang berpengalaman dan kuat dengan seekor lembu muda yang tidak berpengalaman. Kuk kayu itu diukir khusus sehingga sebagian besar beban bertumpu pada bahu tebal lembu pemimpin yang kuat. Lembu yang lebih muda dan lebih lemah hanya berjalan di sampingnya, mempelajari kecepatan dan tetap sejalan. Lembu yang lebih kuat menarik seluruh beban. Lembu muda hanya berbagi perjalanan, mengikuti derap agar seirama. Kalau Yesus mengatakan, pakailah kuk yang kupasang, dia memikul beban yang lebih berat. Memikul seluruh beban itu, kita cuma perlu mengayunkan langkah kita seirama dengan langkah kaki Tuhan itu. Sehingga kita berada di tempat dia berada. Di mana aku berada, di situ hambaku berada. Ini sistem kuk sama. Iramanya sama. Nggak mungkin dia berjalan, kita tinggal. Gimana cara bergerak kuk itu? Akan tertarik. Ya, ketika Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang, sebab kuk, kenapa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa dia katakan ringan? Karena dia yang pikul. Lepaskan kuk dunia, baru kenakan ini. Berhentilah mencoba memikul beban berat hidupmu sendirian. Bergabunglah dengan aku. Aku akan menanggung beban rasa bersalahmu. Masa depanmu akan kutanggung. Aku akan pimpin. Aku akan guide. Aku akan menanggung kegagalan, kelemahan-kelemahanmu. Dan rasa malu masa lampaumu akibat dosa-dosamu akan kutanggung. Enak mana ini? Yang harus kamu lakukan hanyalah berjalan mengikuti langkahku. Ingat Ishak yang mengikuti prinsip-prinsip seperti ini. Di tengah musim kering, paceklik, tanah kering, tidak ada sesuatu yang berbuah. Dia menabur dan menghasilkan ratusan lipat kali ganda. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan itu. Itu kerja di tengah-tengah kekeringan. Hari ini kita lihat, Israel kenapa tanah gurun itu bisa menghasilkan pertanian, bibit pertanian yang begitu baiknya dan mengimpornya, mengekspornya, bukan mengimpor, mengekspornya. Kok bisa? Kita lihat kalau waktu ke Israel. Daerah Israel hijau, daerah tetangganya kering. Kok bisa? Jelas terlihat oleh mata kita. Sistem seperti ini yang perlu kita adopt pola pemikirannya. Yang saya katakan tadi, hanya karena kita menunggu tas kita datang, jangan mengambil tas yang mirip, yang merupakan beban orang lain, kita bawa pulang. Mirip, aku bawa pulang aja. Tanpa mengeceknya. Nggak bisa. Cara mengakhiri bulan Juli dengan perasaan segar dan bebas itu seperti apa? Saat kita mengakhiri bulan Juli ini dan bersiap menghadapi apa yang ada di depan kita memasuki bulan Agustus dan selanjutnya sampai Desember, bagaimana kita secara praktis beralih dari sekadar berbuat, dari sekadar doing, dari sekadar performance, aktivitas, menjadi being, hadir,
Dari doing menjadi being. Menjalin relasi, itu being. Jangan sampai being, dan kemudian tidak ada relasi. Itu bukan being. Diam-diaman. Menjadi being dalam hadiran Tuhan. Mau dong bercakap-cakap membentuk sebuah relasi, itu. Dia akan menaruh kata-kata itu apa yang harus kita kerjakan di dalam hati kita. Bagaimana kita melepaskan beban berat, tuntutan untuk selalu tampil sempurna, performance. Hari ini bagaimana cara kita melepaskan itu? Yang lalu di dalam dunia konseling saya mengajak orang-orang yang terbeban dengan cara yang demikian untuk berhenti sejenak. Saya katakan, cobalah hari ini secara sengaja, biarkan 2 piring yang kotor di sink. Apa yang terjadi dengan hati Anda? Apakah Anda berhenti menjadi pribadi Anda? Apakah lantas si isi rumah memusuhi Anda? Apakah Anda kehilangan pekerjaan bangun pagi karena ada 2 piring kotor di sana? Atau identitas Anda masih tetap? Kalau Anda merasa rusuh, bangun tengah malam karena kepikiran piring, itu Anda. Kenapa nggak merubah pola berpikir itu? Langkah pertamanya, evaluasi segala hal yang harus yang kita rasa harus dilakukan. Kita harus mengevaluasi segala hal yang kita rasa harus dilakukan. Amatilah hidup Anda ini saat ini dengan sejujur-jujurnya. Evaluasi. Apa sajakah hal-hal yang Anda lakukan semata-mata karena rasa bersalah, karena rasa ketakutan, atau kewajiban, dan bukan karena kasih, sehingga Anda melakukan karena terpaksa? Ngapain? Saya seharusnya melakukan lebih banyak hal. Jika saya tidak mengurus setiap detailnya, semuanya akan berantakan. Kenapa harus berpikir seperti itu? Bawalah tekanan-tekanan itu langsung kepada Yesus. Tanyakan kepada Yesus, Tuhan, apakah Engkau yang meletakkan beban ini di pundakku? Apakah ini kuk yang Kau berikan kepadaku? Atau jangan-jangan aku sendiri yang memikulnya, bukan kuk yang Kau berikan, tapi kuk dunia ini. Jangan-jangan koper orang lain yang berisi ekspektasi yang aku gendong. Ransel orang lain. Jika bukan Dia yang memberikannya kepada Anda memiliki izin ilahi untuk melepaskannya hari ini. Karena Dia yang berkata, pakailah kuk yang kupasang, yang kuberikan. Kalau bukan kuk yang diberikan Yesus, ya nggak usah pakailah. Simple. Perhatikan itu. Kita seringkali terkecoh karena apapun pikiran kita ini beralih kepada apa yang ditawarkan dunia. Pikiran kita terpecah. Bagaimana caranya kita memperhatikan firman Tuhan itu dengan baik? Bagaimana caranya? Kalau kita tidak ingin membentuk sebuah relasi dengan Tuhan itu sendiri. Yuk sejenak kita matikan telepon itu, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Membentuk sebuah relasi. Tuhan mengerti lah. Lantas kita kata Tuhan mengerti, saya perlu ini. Enggak. Ini firman. Relasi ini penting. Kita nggak bisa berdoa, tapi membaca atau menjawab telepon. Nggak bisa. Sangat tidak sopan kepada Tuhan. Diamlah di dalam hadiratnya itu, pakailah kuk yang diberikannya. Sementara kita melakukan kegiatan duniawi, kita tidak memakai kuk Dia, tapi kita memakai kuk duniawi. Tuhan, aku sudah menggunakan kuk mulu. Enggak. Kamu waktu berdoa, waktu baca Alkitab, asik aja tuh. Nggak bisa dengan cara yang demikian. Langkah kedua, beralih dari berbuat untuknya, doing for Him, berhenti doing for Him, menjadi tinggal di dalam Dia, abiding in Him. Dari doing for Him, I do for the Lord. No, the Lord can do it for Himself. Lihat Maria dan Marta. Tuhan nggak peduli engkau ya, aku sendiri yang melayani engkau, siapkan makanan di dapur. Sedangkan adikku Maria diam-diam aja di sana. Marta, Marta. Itu perkataan Tuhan. Engkau terlalu sibuk dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu.
Maria telah mengambil yang penting dan dari dia tidak akan diambil. Abiding in him. Being, bukan doing. Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungkanlah cara alam bekerja. Ranting-ranting tidak pernah payah memaksakan diri untuk menghasilkan buah. Enggak kan? Pohon apel tidak berdiri di tengah ladang sambil mengerang dan berkeringat demi menumbuhkan buah apel. Ngeden, enggak kan? Pohon itu hanya berdiam di dalam tanah, menyerap sinar matahari, mengambil sari makanan dari akar, dan buah pun tumbuh secara alami seiring berjalannya waktu. Itu yang dilakukan Ishak itu juga pada waktu menabur di masa paceklik. Kalau pohon kita cabut dari tanah, dia mati. Kalau ikan kita keluarkan dari air, ikan bilang, aku ingin memanjat pohon, dia akan mati. Ikan nggak usah diajar berenang, dia sudah naturnya. Burung nggak usah diajar terbang, itu naturnya dia. Kalau kita dicabut dari kehadiran Allah itu sendiri, kita akan mati. Kita harus diam di dalam hadirat Allah itu sendiri untuk dapat berbuah. Pohon tidak dapat berbuah kalau dia berada di luar tanah. Ikan tidak produktif kalau dia berada di luar air. Mati dia. Kita tidak produktif kalau kita berada di luar Tuhan. Nah, nggak maksud saya ya. Renungkan cara alam itu bekerja. Dan bagaimana kita dapat melihatnya ini dari sisi rohani. Ya. Berhentilah mencoba memaksakan hasil rohani hanya dengan mengandalkan tekad semata. Aku harus doa nih, harus doa nih. Nanti kalau nggak Tuhan marah sama aku nih. Kok bisa ya? Aku ingin berdoa, aku ingin mencari Tuhanku. Bahasanya akan berbeda. Luangkan waktu untuk sekadar berada di hadiratnya. Membaca Alkitab bukan, saya ulang, membaca Alkitab bukan sebagai tugas dalam daftar periksa untuk membuktikan bahwa Anda orang Kristen yang baik, melainkan sebagai sarana terhubung langsung dengan sumber kehidupan itu. Tuhan kan nggak tempatkan malaikat, ayo cek hari ini itu, dia sudah baca hari ini atau belum. Kan nggak seperti itu. Kalau itu nggak ada relasinya. Nggak ada cinta yang dapat dipaksakan. Langkah ketiga, terimalah anugerah untuk memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Di seluruh Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menggambarkan hatinya sendiri hanya di satu tempat, yaitu di Matius 11 ayat 29, di mana dia menggambarkan hatinya secara persis. Aku lemah lembut dan rendah hati. Itu bukan menyombongkan diri, itu bukan ego. Dia mengatakan apa adanya tentang dia sebagai contoh yang harus kita teladani. Hati yang sombong merasa terus-menerus perlu membuktikan diri. Kalau kok nggak gini nanti Tuhan marah padaku. Itu kan transaksional, kan nggak seperti gitu. Ya, hati yang sombong merasa terus-menerus perlu membuktikan diri, mengendalikan setiap hasil dan membuat orang lain terkesan. Sebaliknya, cukup rendah hati untuk mengakui aku tidak sanggup memikul semuanya ini sendirian. Dan itu tidak mengapa, tidak masalah. Yesus sanggup. Saya dalam menjalankan ini ya, minggu demi minggu kan juga takut. Takut terselip kata-kata yang seharusnya tidak saya ucapkan. Karena itu saya pertanggungjawabkan nanti. Ini kan berat tanggung jawabnya. Harus baca berkali-kali. Ubah, hapus, tulis lagi. Ini bukan mudah. Ada orang yang dulu mengatakan, pastor nggak tahu khotbah, itu kan mudah. Anda tidak mengerti apa-apa. Waktu saya memberikan pulpit itu di dalam care group, orangnya juga nggak bisa ngomong. Apakah saya lantas marah-marah? Enggak. Saya rangkul, ajak supaya dia mengerti. Ini bukan transaksional. Ini bukan doing, tapi ini being. Diam di dalam hadirat Tuhan pada waktu kita menuliskan firman itu. Kesimpulannya apa? Lepaskanlah beban perfeksionisme. Tuhan menuntut ini.
Bukan seperti itu. Memang ada tertulis, hendaklah engkau be thou perfect as your heavenly Father is perfect. Dalam pengertian bukan seperti yang digambarkan oleh manusia ini. Pengertiannya adalah kita mencontoh Yesus yang memiliki hati seperti itu. Bisakah kita? Otomatis tidak. Tapi kita berusaha dengan hati yang selalu benar dan baik di hadapan Allah. Hati yang bagus ini. Anda tidak perlu melangkah memasuki bulan depan dengan kondisi kelelahan secara rohani. Kita melayani dari kelebihan energi kita ini. Karena kita sudah terlebih dahulu beristirahat. Kalau kita tidak pernah beristirahat di dalam Tuhan, kita tidak memiliki daya untuk melayani. Anda tidak perlu berupaya keras demi mendapatkan perkenanan Allah minggu ini. Karena Anda sudah memilikinya melalui Yesus Kristus. Berkat perkenanan ini tidak kita kejar seperti kalau aku tidak melayani, maka Allah tidak berkenan kepadaku. Aku terpaksa melayani sekalipun aku tidak sanggup. Bukan seperti itu. Melayani itu adalah pilihan karena kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita melayani berdasarkan kasih sayang ini tadi. Itu berkat perkenanan itu. Jika Anda lelah akibat terus-menerus membuktikan diri Anda, jika Anda jenuh dengan rutinitas rohani yang melelahkan, jika jiwa Anda terasa syarat dengan beban, undangan ini terbuka bagi Anda saat ini. Marilah kepadaku semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Diajak. Pakailah kuk yang kuberikan, karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Belajar daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kan itu. Lepaskanlah kuk yang pertama, lepaskanlah kuk yang berat akibat perfeksionisme. Akibat ketakutan dan keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain. Kita dipanggil bukan untuk menyenangkan orang lain. Kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Melalui relationship. Masuklah ke dalam kuk yang sama dengan Yesus. Dia yang memikul beban yang berat itu. Kita hanya perlu menyesuaikan derap langkah kaki kita. Yang ketiga, biarkan dia yang menentukan langkah. Biarkan dia yang memikul beban dan memberikan kelegaan sejati bagi jiwa Anda. Mari kita akhiri bulan ini bukan dengan berusaha lebih keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jangan pikul ekspektasi orang lain. Melainkan dengan menaruh kepercayaan yang lebih dalam kepada Dia yang sanggup melakukan lebih dari yang kita minta. Amin. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan mengakui bahwa kami merasa lelah. Kami mengakui bahwa kami seringkali berusaha melakukan dengan kekuatan kami yang terbatas. Hal-hal yang sesungguhnya hanya dapat digenapi oleh kasih karunia-Mu. Kami telah memikul beban berat berupa tuntutan kesempurnaan, ketakutan, dan keharusan untuk terus membuktikan diri kami. Beban yang tidak pernah Engkau minta untuk kami pikul. Saat ini ya Tuhan, di penghujung bulan ini, kami meletakkan kuk yang berat ini di kaki salib-Mu. Dengan sukarela, dengan pilihan kami sendiri, kami beralih mengenakan kuk yang Engkau Yesus berikan kepada kami, kuk yang ringan dan mudah. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa tinggal di dalam-Mu, untuk beristirahat, dan untuk sekedar menjadi anak-anak-Mu menikmati relationship kami dengan Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu memulihkan jiwa kami hari ini dan selanjutnya, agar kami dapat melangkah keluar dari tempat ini dengan sungguh-sungguh merdeka. Kami memohon itu dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan, buka pintu hati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati relationshipmu dengan Tuhan, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu itu, Tuhan yang membuat berhasil. Dan permuliakanlah Tuhan oleh karena itu. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus,
dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Mari kita lakukan kebenaran Tuhan ini, beristirahat di dalam Tuhan. Dari Los Angeles, saya Harili dan segenap sidang jemaat mengucapkan selamat berpisah. Atas izin Tuhan kita berjumpa kembali minggu depan. Shalom.